Sebenarnya ini bukan kamera yang baru aja launching, tapi karena banyak banget yang nanyain dari kalian ke DM gue soal EOS M6 Mark II ini, so gue bakal bahas di video ini. Selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan buat yang belum tahu, channel ini adalah channel yang biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif yang biasanya meracuni para kaum produktif. So kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, kali ini gue mau membahas tentang sebuah mirrorless APS-C yang paling mutakhir dari brand Canon dengan nama EOS M6 Mark II yang tadi udah gue sebut juga sebelum bumper. Dan apakah kamera APS-C seharga 12 jutaan untuk body only ini worth it untuk kalian pertimbangkan? Jawabannya sebenarnya agak kompleks dan gue rasa kalian perlu untuk simak keseluruhan video ini untuk tahu penilaian jelasnya. Pertama, perlu kalian tahu kalau ini adalah kamera mirrorless APS-C dengan resolusi sensor tertinggi yang ada di pasaran. Berbeda dengan brand lain yang masih bertanding di sekitar 20-an megapiksel, kamera yang satu ini udah membawakan sensor beresolusi 32,5 megapiksel yang membuatnya juga mampu mendeliver foto dengan resolusi tertinggi di kelasnya. Tapi sayangnya info yang gue dapat dari beberapa reviewer di luar hanya sedikit jajaran dari lensa IFM yang mampu menghandle resolusi 32 megapiksel secara maksimal. Karena memang Canon dulu tidak mendevelop lensa IFM untuk resolusi sebesar itu. Banyak dari mereka yang mengatakan kalau mau mengoptimalkan megapiksel yang besar tersebut, lebih baik pakai speed booster dan dipasangkan lensa-lensa IF yang kelasnya cukup tinggi atau lensa DSLR-nya Canon. Tapi setup kalian jadi kurang compact karena kameranya udah compact, cuman pakai lensa DSLR akan lebih gede lagi jadinya. Atau ada juga banyak orang yang menyarankan kalian untuk melirik jajaran prime lens IFM dari Sigma yang diklaim akan lebih capable. Nah, spek dengan megapiksel tinggi tentunya menggugah selera para fotografer karena berarti dapat memberikan gambar dengan detail yang sangat baik. Tapi sayangnya kalau mau jadi kamera foto yang proper, sepertinya kalian perlu spend extra budget untuk add-on elektronik viewfindernya. Cuman sayangnya ketika gua shoot video ini, viewfindernya belum dijual di Indonesia. Tapi kabar baiknya, Datascript bakal segera masukin barangnya ke Indonesia. Gua sih nggak mengelak, banyak fotografer sekarang yang nggak terlalu butuh juga dengan viewfinder, tapi buat kalian yang butuh atau lebih prefer menggunakan viewfinder, paling nggak ada opsinya. Yang juga menjadi fitur menggiurkan di kamera ini adalah meskipun dia membawa resolusi tinggi, kamera ini mendukung continuous shooting yang sangat cepat hingga 14 frame per second dengan tracking autofocus tetap menyala. Buat yang kepo, ya 14 frame per second itu kayak gini. Autofokusnya sendiri berjalan dengan baik, cuman masih belum capable sepenuhnya untuk catch up dengan kecepatan 14 frame per second-nya. Makanya di settingan drive-nya sendiri dia menyediakan dua mode high speed, yaitu H+ untuk speed priority dan juga H aja untuk tracking priority. Jadi tinggal pilih aja kalian lebih butuh kecepatan shoot-nya atau performa tracking fokusnya. Tapi berkaitan dengan continuous shoot-nya, kamera ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengosongkan buffer saat menulis data ke dalam memori. Dan itu memang tak terhindarkan mengingat kamera ini masih menggunakan SD card untuk media penyimpanannya. Jadi kalian perlu menyesuaikan aja kalau lagi bermain dengan continuous shoot-nya. By the way, sebelum kita lanjut lagi pembahasannya, mungkin lihat-lihat hasil foto dari kamera ini juga bisa memberi gambaran dari kualitasnya. Pastiin nonton dalam resolusi tinggi. Buat penggunaan sendiri, gue suka dengan form factornya yang cukup compact. Gripnya juga cukup enak buat digenggam, walaupun katanya itu masih enakan grip dari Nikon Z50. Tapi karena gue pribadi belum cobain, so no comment. Yang jelas, gripnya ini lebih enak dari jajaran Fuji yang ada di Studio ST. Layar flipnya juga menurut gue enak banget buat dipakai. Mekanismenya itu untuk di flip ke depan sangat simple, nggak repot kayak jajaran APS-C-nya Sony kayak A6400 dan A6600. Mungkin itu juga yang jadi pertimbangan sehingga viewfindernya dijadikan add-on yang dapat dicopot pasang.
Karena sebenarnya gue lebih prefer kayak gitu daripada viewfindernya permanen dan flip layarnya ke bawah. Ya nggak tahu sih, cuman untuk usage gue yang sering pakai tripod jelas mendingan flip ke atas. Tapi yang gue kurang setuju adalah viewfindernya dijual secara terpisah. Kalau copot pasang tapi langsung dapet, mungkin lebih oke. Untuk penggunaan juga seperti biasa, Canon selalu memanjakan penggunanya. Banyak dial dan juga tombol kontrol yang berguna saat proses pengambilan gambar. Dan pengaturan dari touchscreen juga sangat responsif dan mudah dipelajari. Ketika kalian pakai viewfinder, kalian juga bisa mengaktifkan touchscreen untuk mengatur posisi titik fokus. Dan pengaturannya benar-benar responsif, nggak kayak kamera-kamera lain yang suka delay dan terkesan agak gimmicky. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan video yang gua rasa akan sangat menarik karena agak kompleks juga buat disimpulkan. Pertama, kamera ini sudah mendukung perekaman 4K no cropping dengan tracking autofocus tetap aktif yang membuat 4K di kamera ini benar-benar bisa dipakai dengan proper, nggak kayak di M50 yang 4K-nya itu terlalu banyak kompromi sehingga nggak asik buat dipakai. Soal kualitas, 4K kamera ini jelas lebih tajam dibandingkan mode Full HD-nya, tapi sayangnya gue merasa kompresi video yang diberikan nggak mampu mempertahankan kualitas ketajamannya kalau dibandingkan dengan hasil 4K dari Fujifilm X-T30 gue. Apalagi ketika kalian agak crop atau zoom di video editing, itu bakal kelihatan banget perbedaan kualitasnya. Untuk harganya juga gue sebenarnya mengharapkan kehadiran jack untuk audio monitoring yang sayangnya ternyata tidak hadir di kamera ini. Jadi menurut gue untuk professional use sebenarnya kamera ini belum benar-benar mumpuni. Di bagian video dia masih agak kalah dari segi fitur ataupun quality dibandingkan dengan Fujifilm X-T30 gue. Tapi untuk casual use seperti vlogger atau dokumentasi travel, kamera ini lebih rekomen mengingat Canon M6 Mark II ini memiliki reliability yang lebih baik, dimana nggak cepat overheat kayak si X-T30 dan memiliki kontrol yang lebih friendly kalau dibandingkan Fuji ataupun Sony. So, mengurangi beban pikiran kalau kalian lagi bawa jalan-jalan santai dan nggak mau repot. Dari segi kualitas 4K-nya juga mungkin nggak akan terlalu disadari oleh audiens awam, karena gue pribadi sempat keracunan parah dengan karakter gambarnya yang khas Canon dan ala-ala Peter McKinnon gitu. Cuman setelah dicicipin agak lama, gue baru nangkep kalau kompresi videonya agak kurang bagus dan filenya juga agak kurang friendly buat diproses color correction ketika di editing. So, bagaimana kesimpulan gue soal kamera ini? Kalau kalian penggemar Canon dan mau kamera mirrorless APS-C yang bagus, ya ini adalah pilihan tertinggi dari Canon saat ini. Buat gue aspek videonya masih butuh beberapa improvement untuk mengimpress gue, tapi tentunya penilaian nggak hanya dari aspek tersebut. Kemampuan dia mengambil gambar 32 megapiksel dengan kualitas yang sangat baik, yang nggak bisa dilakukan brand lain di kelas mirrorless APS-C. Pastinya menjadi nilai jual yang sangat tinggi, apalagi mengingat kameranya juga compact banget kayak gini. Belum lagi kecepatan continuous shoot-nya yang juga mengkomplement aspek foto dari kamera ini. Menurut gua ini adalah kamera hybrid yang asik buat kalian yang selalu bawa-bawa kamera kemana-mana dan butuh reliability yang baik dari sebuah kamera. Tapi balik lagi, semuanya akan bergantung pada penilaian dan kebutuhan kalian masing-masing. Kalian yang menyesuaikan konten seperti apa yang kalian mau buat, workflow yang kalian inginkan, dan pastinya sesuaikan juga dengan budget kalian. Gue cuma berharap video kali ini bisa memberi gambaran yang cukup jelas mengenai si M6 Mark II ini, biar membantu kalian dalam membuat keputusan. Oke, paling segitu aja review dari gue. Semoga cukup jelas dan bermanfaat. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, kayak biasa, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin yang mulutnya sudah luar biasa kering. Abis ini gue harus langsung minum banget. Di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru. Preset gua. Update. Sarankan kalian untuk melirik jajaran prime lens IFM dari Sigma yang diklaim lebih capable. Kayaknya banyak kepleset kah? Ulang. Buat penggunaan sendiri, gue suka dengan form factornya. Ulang. Untuk penggunaan juga seperti biasa, Canon selalu memanjakan penggunanya banyak. Enak. Dari segi kualitas 4K-nya juga mungkin nggak akan terlalu tahan. Dari segi kualitas 4K
Buat gua aspek videonya belum apa ya? Itu ada titik-titik soalnya Ska.